Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai penelitian kualitatif dalam ilmu akupuntur dan pengobatan herbal. Definisi dan filosofi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan investigatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks alami mereka. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pengukuran dan generalisasi numerik. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman interpretatif dan kontekstual. Filosofi dasar penelitian kualitatif seringkali berakar pada konstruktivisme yang menekankan bahwa realitas sosial dibangun secara bersama-sama melalui interaksi dan interpretasi individu. Oleh karena itu, kebenaran dalam penelitian kualitatif bersifat relatif dan kontekstual, bergantung pada perspektif partisipan dan interpretasi peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, bukan untuk bukan untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Perbandingan singkat penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam akupuntur bisa kita lihat dalam tabel ini. Pada riset kuantitatif, tujuannya adalah mengukur dan menguji hubungan antar variabel. Tetapi pada kualitatif adalah memahami makna dan pengalaman. Kemudian pada aspek data di sini kalau kuantitatif itu bisa numerik yaitu dan naratif, yaitu numerik angka atau statistik, kalau naratif adalah kata-kata, gambar ataupun video. Sedangkan pada kualitatif adalah naratif, yaitu kata-kata, gambar atau video. Secara sampel riset kuantitatif itu besar dan harus representatif. Namun kualitatif bisa kecil dan purposif, maksudnya sesuai tujuannya. Analisis pada riset kuantitatif itu statistik tematik, sementara pada kualitatif interpretatif. Sedangkan riset kuantitatif secara generalisasi itu ke populasi yang lebih luas. Namun, riset kualitatif terbatas pada konteks studi. Jadi, riset kuantitatif itu mengukur efektivitas pengobatan atau terapi. Misalnya tingkat nyeri, ya ini kalau aplikasi pada akupuntur. Kemudian kalau riset kualitatif itu memahami pengalaman pasien, memahami persepsi praktisi, ataupun dinamika terapi. Contohnya kalau dalam akupuntur, sebuah studi kuantitatif mungkin mengukur tingkat pengurangan nyeri pada pasien setelah sesi akupuntur. Sedangkan studi kualitatif akan menggali bagaimana pasien merasakan dan menginterpretasikan pengurangan nyeri tersebut, termasuk konteks budaya dan pengalaman pribadi mereka. Karakteristik penelitian kualitatif ada beberapa, di antaranya pendekatan yang induktif, data deskriptif dan naratif, fleksibilitas desain, dan konteks yang penting. Kita lihat satu persatu. Karakteristik penelitian kualitatif secara pendekatan induktif. Teori dan hipotesis muncul dari data, bukan diuji dengan data, tapi teori dan hipotesis muncul dari data. Analisis data bersifat emergent, berkembang seiring pengumpulan data. Sedangkan yang kedua, data deskriptif dan naratif. Data berupa kata-kata, gambar, video, dan artefak yang menggambarkan pengalaman dan
perspektif partisipan. Sedangkan yang ketiga adalah fleksibilitas desain. Desain penelitian dapat disesuaikan selama proses pengumpulan data berdasarkan temuan yang muncul. Sedangkan konteks yang penting ya, yaitu konteks sosial, budaya, dan historis. Ini sangat penting dalam memahami fenomena yang diteliti. Masih ada lagi yang di sini belum tertulis, yaitu peran aktif peneliti. Di sini peneliti berperan aktif dalam proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian kualitatif, subjektivitas peneliti diakui dan dipertimbangkan. Sedangkan yang keenam, ya di sini tidak tertulis, generalisasi terbatas. Temuan penelitian kualitatif biasanya tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, melainkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks spesifik yang diteliti. Ya. Contoh studi kasus. Di sini misalnya sebuah studi kualitatif di bidang akupuntur mungkin meneliti pengalaman pasien dengan moksa untuk mengatasi nyeri punggung bawah. Wawancara mendalam dengan beberapa pasien akan mengungkapkan berbagai perspektif tentang efektivitas moksa, persepsi mereka terhadap proses terapi, dan bagaimana pengalaman tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, relevansi penelitian kualitatif dengan praktek klinis akupuntur dan pengobatan herbal. Penelitian kualitatif sangat relevan dalam praktek klinis akupuntur dan pengobatan herbal karena ada kemampuannya untuk satu, memahami pengalaman pasien secara mendalam. Di sini peneliti bisa menggali persepsi pasien tentang efektivitas terapi, pengalaman mereka selama perawatan, dan bagaimana terapi tersebut berdampak pada kualitas hidup mereka. Yang kedua, mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi hasil terapi. Di sini peneliti bisa memahami bagaimana faktor-faktor budaya, sosial, dan psikologis memengaruhi respon pasien terhadap terapi akupuntur ataupun pengobatan herbal. Yang ketiga, mengembangkan dan menyempurnakan intervensi terapi. Di sini akan memberikan wawasan untuk mengembangkan pendekatan terapi akupuntur dan pengobatan herbal yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, membangun teori klinis yang berbasis pengalaman. Membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme kerja terapi akupuntur dan pengobatan herbal berdasarkan pengalaman nyata pasien dan praktisi. Sedangkan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan memahami perspektif pasien, praktisi dapat memberikan pelayanan yang lebih empatik dan responsif. Penelitian kualitatif merupakan alat yang sangat berharga dalam memahami kompleksitas praktek klinis akupuntur dan pengobatan herbal. Dengan pendekatannya yang holistik dan berfokus pada makna, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam dan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengembangan teori klinis di bidang ini. Jenis-jenis desain kualitatif ada 3 yang umumnya digunakan dan dipakai dalam penelitian akupuntur maupun pengobatan herbal, yaitu fenomenologi, grounded theory, dan etnografi. Desain penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang penting dalam memahami fenomena sosial dan budaya, termasuk dalam bidang akupuntur dan pengobatan herbal. Dalam materi ini, 3 hal yang akan kita bahas ya, 3 desain, yaitu fenomenologi, grounded theory, dan etnografi.
Setiap jenis desain memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Ya. Fenomenologi. Fenomenologi itu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memahami dan memberi makna pada pengalaman tersebut. Dalam konteks akupuntur, penelitian fenomenologis dapat mengeksplorasi bagaimana pasien merasakan dan memahami proses pengobatan yang mereka jalani. Sedangkan tujuan dari penelitian fenomenologi adalah untuk menggali makna dari pengalaman individu dan memahami bagaimana pengalaman tersebut membentuk persepsi mereka terhadap akupuntur. Kemudian, metode yang umum digunakan dalam penelitian fenomenologi adalah wawancara mendalam dan analisis naratif. Peneliti akan mengumpulkan data dari partisipan yang memiliki pengalaman langsung dengan akupuntur dan menganalisis data tersebut untuk menemukan tema-tema yang muncul. Contoh nih, contoh penelitian eh, fenomenologis dalam akupuntur adalah studi yang dilakukan oleh Smith and Brown pada tahun 2020. Di sini mengeksplorasi pengalaman pasien dengan nyeri kronis yang menjalani terapi akupuntur. Penelitian ini menemukan bahwa pasien merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka setelah mereka menjalani terapi akupuntur. Ya. Kemudian grounded theory. Grounded theory adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari lapangan. Pendekatan ini sangat berguna dalam konteks akupuntur untuk memahami proses dan interaksi yang terjadi dalam praktek akupuntur. Tujuan dari grounded theory adalah untuk menghasilkan teori yang dapat menjelaskan fenomena tertentu. Dalam hal ini, praktek akupuntur dan bagaimana pasien dan praktisi berinteraksi. Metode yang digunakan dalam grounded theory meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara literatif untuk mengidentifikasi kategori dan konsep yang muncul. Contoh penelitian oleh Lee dan Kims tahun 2021, mereka menggunakan grounded theory untuk memahami bagaimana praktisi akupuntur beradaptasi dengan kebutuhan pasien mereka. Penelitian ini menghasilkan teori tentang fleksibilitas praktek yang menjelaskan bagaimana praktisi menyesuaikan teknik akupuntur berdasarkan umpan balik pasien. Yang ketiga adalah etnografi. Etnografi adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada studi budaya dan praktek sosial dalam konteks tertentu. Dalam penelitian akupuntur, etnografi dapat digunakan untuk memahami bagaimana praktek akupuntur dipandang dan diterapkan dalam budaya tertentu. Tujuan dari penelitian etnografi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana praktek akupuntur berlangsung. Metode etnografi melibatkan observasi partisipatif, wawancara, dan pengumpulan data lapangan. Peneliti akan menghabiskan waktu di lokasi praktek akupuntur untuk mengamati interaksi antara praktisi dan pasien, serta memahami norma dan nilai yang mendasari praktek tersebut. Contoh penelitian, ya, sebuah studi etnografi oleh Chang and Wang pada tahun 2022
Mereka mengeksplorasi praktek akupuntur di komunitas Tionghoa di luar negeri, maksudnya di luar negeri China. Penelitian ini menemukan bahwa praktek akupuntur tidak hanya dipandang sebagai metode pengobatan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya. Jadi mereka mengeksplorasi eh, penggunaan akupuntur di komunitas Tionghoa yang berada di luar negeri Cina. Dan hasilnya bahwa praktek akupuntur tidak hanya dipandang sebagai metode pengobatan, tetapi praktek akupuntur adalah bagian dari identitas budaya. Desain penelitian kualitatif seperti fenomenologi, grounded theory, dan etnografi ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami praktek akupuntur dan pengobatan herbal. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman subjektif, mengembangkan teori, dan memahami konteks budaya yang memengaruhi praktek akupuntur. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat meningkatkan kualitas praktek dan penelitian di bidang ini. Langkah-langkah umum penelitian kualitatif. Ada 4 langkah secara umum. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau isu klinis. Identifikasi fenomena atau isu klinis merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus memahami konteks klinis dan relevansi isu yang akan diteliti. Misalnya, dalam konteks akupuntur, isu yang dapat diangkat antara lain efektivitas akupuntur dalam mengatasi nyeri kronis. Contoh, sebuah penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman pasien yang menjalani terapi akupuntur untuk nyeri punggung bawah. Peneliti dapat mengidentifikasi isu ini melalui wawancara dengan pasien dan praktisi akupuntur. Kemudian yang kedua adalah pemilihan partisipan. Pemilihan partisipan dalam penelitian kualitatif sering dilakukan dengan metode purposive sampling atau snowball sampling. Purposive sampling di sini peneliti memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan isu penelitian. Misalnya, memilih pasien yang telah menjalani terapi akupuntur selama minimal 3 bulan. Ini misalnya. Sedangkan snowball sampling, metode ini digunakan ketika populasi target sulit diakses. Partisipan partisipan awal dapat merekomendasikan partisipan lain yang memenuhi kriteria penelitian. Ya, jadi misalnya saya menjadi partisipan, saya bisa memberikan atau merekomendasikan partisipan lain yang sesuai kriteria penelitian. Sehingga dan seterusnya dia yang saya tunjuk tadi juga bisa memberikan rekomendasi partisipan lain dan seterusnya. Sehingga disebut snowball sampling. Alasan pemilihan metode ya. Kedua metode tadi ya, jadi purposive sampling dan snowball sampling tadi ya, itu memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dari individu yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang diteliti. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam. Ya. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk menggali pengalaman, untuk menggali pandangan, untuk menggali perasaan partisipan. Pertanyaan terbuka digunakan untuk mendorong partisipan berbagi cerita mereka. Selain wawancara mendalam dalam teknik pengumpulan data, ada juga focus group discussion atau FGD. FGD melibatkan diskusi kelompok yang dipandu oleh peneliti. Teknik ini berguna untuk mendapatkan perspektif kolektif mengenai isu tertentu. Misalnya, FGD dapat dilakukan dengan sekelompok pasien yang telah menjalani terapi akupuntur
untuk mendiskusikan pengalaman mereka secara bersama-sama. Selain itu ada juga observasi ya. Jadi ada FGD, ada wawancara mendalam, ada observasi. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi yang terjadi dalam setting klinis. Peneliti dapat mengamati sesi akupuntur untuk melihat bagaimana interaksi antara praktisi dan pasien ini berlangsung. Ya. Contoh kasus nih. Dalam penelitian tentang akupuntur, peneliti dapat melakukan observasi terhadap sesi akupuntur untuk memahami bagaimana teknik dan pendekatan praktisi memengaruhi pengalaman pasien. Kemudian yang keempat ya, ini elemen interaktif ya, yang tadi eh, yang pertama identifikasi fenomena, pemilihan partisipan yang kedua, ketiga teknik pengumpulan data, sekarang elemen interaktif. Ini adalah pertanyaan reflektif ya. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengidentifikasi fenomena klinis di lapangan? Bagaimana seorang peneliti akan memilih partisipan untuk penelitian kualitatifnya ya? Kemudian juga kriteria yang akan digunakan. Ini. Kemudian analisis data, proses coding dan kategorisasi tema. Pengertian analisis data kualitatif ya. Analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian kualitatif. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menemukan pola, tema, dan makna yang mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah proses coding. Coding adalah langkah awal dalam analisis data kualitatif yang melibatkan pengkodean data dan mengidentifikasi tema dan pola. Pada ini, ya, proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap, ya, proses coding, yaitu pengkodean awal atau open coding. Pada tahap ini, peneliti membaca data secara menyeluruh dan mulai memberikan label atau kode pada bagian-bagian tertentu dari data yang dianggap relevan. Kode ini dapat berupa kata kunci atau frase yang mencerminkan isi dari data tersebut. Selain open coding atau pengkodean awal, ada yang selanjutnya adalah pengkodean aksial atau axial coding. Di sini peneliti melakukan pengkodean aksial, yaitu menghubungkan kode-kode yang telah dibuat untuk membentuk kategori yang lebih besar. Pada tahap ini, peneliti mulai mencari hubungan antara kategori dan subkategori. Kemudian, pengkodean selektif. Jadi setelah pengkodean awal, pengkodean aksial, ada pengkodean selektif atau selective coding. Pada tahap ini, peneliti memilih satu atau beberapa kategori utama yang menjadi fokus penelitian. Kategori ini akan menjadi tema sentral yang akan dianalisis lebih dalam. Langkah yang ketiga adalah kategorisasi tema. Setelah proses coding itu selesai, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kode-kode yang telah dibuat ke dalam tema yang lebih besar. Kategorisasi tema membantu peneliti untuk memahami konteks dan makna dari data yang telah dianalisis. Kemudian ini dilakukan mengidentifikasian. Ya. Jadi kategorisasi tema itu membantu peneliti untuk memahami konteks dan makna dari data yang telah dianalisis dengan cara yang pertama dilakukan identifikasi. Identifikasi tema. Peneliti harus mampu mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data. Tema ini harus relevan dengan pertanyaan penelitian
dan dapat memberikan wawasan yang mendalam. Selain identifikasi tema adalah pengembangan tema. Setelah tema diidentifikasi, peneliti perlu mengembangkan tema tersebut dengan memberikan deskripsi yang jelas dan mendalam. Ini termasuk menjelaskan bagaimana tema tersebut muncul dari data dan relevansinya terhadap konteks penelitian. Kemudian yang keempat, selain tadi pengertian analisis data kualitatif, proses coding, kategorisasi tema adalah validitas data kualitatif. Validitas data dalam penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan realitas yang diteliti. Ada beberapa pendekatan untuk memastikan validitas data kualitatif. Ya. Yang pertama adalah triangulasi, kemudian member checking, dan audit trail. Triangulasi adalah penggunaan beberapa sumber, di sini sumber data, metode atau peneliti untuk memverifikasi hasil penelitian. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber atau metode. Sedangkan member checking adalah proses di mana peneliti meminta partisipan untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap temuan atau interpretasi yang telah dibuat. Ini membantu memastikan bahwa peneliti telah memahami perspektif partisipan dengan benar. Kemudian audit trail. Audit trail itu adalah dokumentasi yang jelas dan sistematis dari semua langkah yang diambil selama proses penelitian. Ini mencakup catatan tentang pengumpulan data, analisis, dan keputusan yang diambil. Audit trail membantu meningkatkan transparansi dan keandalan penelitian. Penelitian kualitatif juga memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia, dan konteks tertentu melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam konteks akupuntur dan pengobatan herbal, penelitian kualitatif sangat berguna untuk menggali pengalaman pasien ataupun praktisi secara holistik. Apa kelebihannya? Kelebihan penelitian kualitatif yaitu pendalaman konteks sosial dan budaya, fleksibilitas metodologis, menghasilkan data kaya makna, memungkinkan eksplorasi teori baru, dan memberikan suara pada partisipan. Pendalaman konteks sosial dan budaya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks alami mereka secara mendalam. Hal ini penting dalam bidang pengobatan herbal yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Sedangkan fleksibilitas metodologis, metode kualitatif itu bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan dinamika lapangan selama proses pengumpulan data. Kemudian juga menghasilkan data kaya makna. Data yang diperoleh berupa narasi detail yang memberikan gambaran komprehensif tentang pengalaman subjek penelitian. Kemudian juga memungkinkan eksplorasi teori baru. Pendekatan ini cocok untuk eksplorasi teori baru atau konsep-konsep yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kemudian memberikan suara pada partisipan. Maksudnya adalah memberi kesempatan bagi partisipan untuk menyampaikan perspektif mereka secara bebas tanpa dibatasi oleh instrumen kuantitatif. Kemudian kekurangannya, ya, subjektivitasnya tinggi. Subjektivitasnya tinggi karena interpretasi data sangat bergantung pada peneliti, sehingga berpotensi bias
jika tidak dilakukan refleksi kritis atau triangulasi data. Kemudian, hasil penelitian biasanya juga tidak dapat digeneralisasikan ke populasi luas karena sampelnya kecil dan fokus pada konteks spesifik, sehingga generalisability-nya terbatas. Proses analisis datanya memakan waktu lama. Pengolahan data seperti coding dan kategorisasi tema ini perlu waktu lama serta keterampilan khusus dari peneliti. Kesulitan dalam validitas data. Ini untuk menjamin validitas atau kredibilitas hasil dapat menjadi tantangan besar tanpa prosedur rigor seperti triangulasi atau member checking. Ya, jadi selain kelebihan, dia juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sehingga kami bersemangat dalam membuat konten-konten yang lainnya. Saya Hanung Pratia, tetap semangat dan sukses untuk kita.